Bondowoso, di bawah bayangan pegunungan megah, tersimpan kisah yang hampir terlupakan. Batu-batu besar berdiri tegak, menjadi saksi bisu dari peradaban kuno yang pernah berjaya di sini. Siapa mereka? Bagaimana mereka hidup? Dan mengapa jejak mereka kini hanya tersisa sebagai misteri? Selamat datang di perjalanan pencarian peradaban misterius yang hilang di bumi Bondowoso. Dibanding dengan beberapa kota lain di sekitarnya seperti Jember, Banyuwangi, dan Situbondo, Bondowoso bisa dibilang kurang populer. Tidak banyak yang mengetahui keunggulan Bondowoso selain karena alamnya yang indah. Namun siapa sangka, Bondowoso yang mendapatkan julukan kota mati atau kota pensiunan ini dulunya merupakan pusat peradaban megalitik di Jawa Timur pada abad 8-14 berdasarkan hasil karbon dating yang dilakukan oleh Bagio Prasetyo pada tahun 2008. Hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya tinggalan arkeologi khususnya dari kebudayaan megalitik yang tersebar di daerah Bondowoso. Di Kecamatan Gurujukan sendiri tersebar lebih dari 800 objek tinggalan megalitik yang meliputi menhir, dolmen, batu silindris, kubur bilik, dan sarkofagus. Kawasan ini telah ditetapkan menjadi cagar budaya tingkat provinsi dan sedang dalam proses untuk naik ke tingkat nasional. Peninggalan megalitik Kabupaten Bondowoso itu sangat luar biasa banyaknya ya dan komplit ya. Di samping ada berbagai macam kubur ya, kubur batu mulai pandusa, kemudian kubur dolmen, kemudian sarkofagus ya. Kemudian tempat patung-patung ya, patung-patung megalit, kemudian ada beberapa menhir berbagai variasi mulai dari yang kecil sampai yang besar, dan yang unik di tempat kami itu di Kabupaten Bondowoso itu adalah batu kenong. Batu kenong itu ya banyak sekali variasinya, banyak sekali macamnya, dan sebarannya sangat luar biasa ya. Bahkan kita mungkin yang kita catat itu sekitar sudah 500-an ya batu kenong yang ditemukan. Dengan komplitnya tinggalan megalitik di Bondowoso ini memang sudah mulai sejak zaman Belanda ya. Bondowoso selalu menjadi acuan untuk penelitian megalitik di Jawa Timur. Megalitik secara sederhana berarti batu besar. Di masa lalu, masyarakat kuno menggunakan batu-batu besar ini untuk membangun monumen, struktur, atau benda-benda penting lainnya. Menariknya, meskipun disebut kebudayaan megalitik, tidak semua tinggalan yang mereka hasilkan berupa batu besar. Banyak juga batu-batu kecil yang menjadi bagian dari karya mereka. Kebudayaan ini tersebar di berbagai belahan dunia, mulai dari Eropa, Asia, hingga Afrika dan Amerika. Pertama saya melihat adalah megalitik Bondowoso ini tidak koheren dengan masyarakat yang saat ini tinggal. Itu yang paling terlihat sekali, karena masyarakat saat ini tinggal di situs tersebut merupakan masyarakat yang membabat alas Bondowoso ya kurang lebih kalau sesuai dengan babat Bondowoso ya. Itu mungkin pas awal-awal pemerintah Belanda lah. Berarti masa kolonial ya. Kolonial. Itu masyarakat itu datang untuk membuka lahan di sana ya. Ya, kalau dari babat Bondowoso itu pun masih bisa ada kesalahan lah ya. Tahun dan sebagainya. Tapi ya saya tahu memang mereka berasal dari suku Madura dan tidak memiliki korelasi dengan situs tersebut. Ini adalah kubur bilik, salah satu situs yang ada di Desa Sumber Pandan. Dan kubur bilik inilah yang sangat penting ya menurut saya di sini, dan yang paling sering dikunjungi banyak pengunjung ya ini kubur bilik ini. Ditemukannya ini di tahun 2000, pas tahun 2000 ini Mas, ditemukannya ini. Dan ditemukannya di tengah malam ini ya, penggaliannya di tengah malam. Ceritanya dulu yang itu tanah ini waktu itu penemunya itu mau ngirim
bawa apa itu namanya, bawa kelapa, mau ngirim kelapa, mau jual kelapa ke desa, ke Sumber Pandan. Terus tanah ini tiba-tiba ambles mas, tanah ini tiba-tiba ambles sekitar 20 cm. Tidak sama, berbentuk kotak ini ambles, yang ini ambles sekitar 20 cm. Warga penasaran, akhirnya digali sama warganya mas. Ketemulah ini kubur bilik ini mas. Penemunya ini Pak Nawi. Iya Pak Nawi. Asli orang Sumber Pandan. Iya. Masih ada orangnya itu mas. Berarti yang gali pertama nih Pak Nawi. Pak Nawi, iya, sama temennya 2 orang itu mas. Terus juga di dalam itu ditemukan mas, ada lubang di pojok di sana, ada lubang. Lubang itu katanya sebagai penunjuk kalau di daerah ke sana, dari lubang itu juga ada katanya kubur bilik juga katanya. Seperti itu. Belum tahu masih mas, ada apa tidak belum tahu. Kalau menurut orang-orang itu ada katanya. Itu banyak. Dari Pak Nawi sendiri juga bilang seperti itu, dari penemunya ini katanya ada gini. Ditemukannya dulu itu mas, saya kan masih kecil ya, cuma dengar ceritanya, katanya itu ada keris, ada tombak, ada rambut katanya itu. Banyak benda-benda lain seperti manik-manik itu mas. Dan juga tulang, kerangka. Kalau tulangnya masih ada di sana di dalam. Itu ya, iya. Di tengah situ itu. Iya, itu yang ditaruh di dalam talas ya. Ada berapa tulangnya? Tulangnya itu ada 3 mas. 3 kerangka manusia. 3 kerangka manusia. Diprediksikan itu satu keluarga antara bapak, anak sama ibunya. Dulunya itu kan dipindah mas, tulangnya itu mas. Dipindah ke makam. Ini kan ada makam timur Jalan Raya ini di atas, dipindah ke sana. Anunya itu tulangnya dipendam di sana. Terus sering terjadi kecelakaan mas. Di jalan sana, di pinggir makam sana sering terjadi kecelakaan. Datang ke sesepuh sini, namanya itu kalau nggak keliru Pak Nasur katanya. Pak Nasur namanya, datang ke itu mas, datang mimpi ke Pak Nasur, minta dipindah lagi ke sini mas. Setelah dipindah lagi ke sini, alhamdulillah sudah tidak sering terjadi kecelakaan lagi. Iya. Selain tulang, untuk bekal kuburnya yang kayak misal kayak keris gitu, entah itu manik-manik atau apa, itu ada di mana ya? Kalau itu saya kurang tahu mas. Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Walaupun sebatas rumor aja itu nggak tahu ya ada di mana ya. Kalau jelasnya kurang tahu, tapi kalau cuma sebatas rumor cerita itu katanya sudah dijual sama Pak Nawi itu mas. Dijual. Itu dijualnya kebanyakan yang dijual ke Bali katanya mas. Ke Bali. Mungkin ketika zaman Belanda ya, ketika Steenmetzen 1891 ya, itu juga banyak melakukan pencatatan. Beliaunya itu adalah wakil residen ya, untuk wakil residen Besuki yang banyak melakukan penelitian, kemudian diteruskan oleh Van Hickeren, kemudian diteruskan oleh Wilhelm yang banyak melakukan ekskavasi terkait dengan tinggalan megalitik yang ada di Bondowoso, terutama di Pekauman. Kemudian di zaman setelah kemerdekaan banyak juga para peneliti Indonesia yang juga melakukan penelitian yang ada di Bondowoso. Misalnya seperti Bapak R.P. Suyono, kemudian Haris Sukendar, Bapak Prasetyo ya. Kemudian banyak lagi. Setiap daerah memiliki cara unik untuk memanfaatkan batu-batu ini. Di beberapa tempat, mereka digunakan untuk keperluan ritual agama, perayaan astronomi, atau mendukung sistem pertanian. Tidak heran, kebudayaan megalitik menjadi tonggak penting dalam sejarah manusia. Mereka menunjukkan betapa majunya teknologi dan budaya masyarakat pada masa prehistori. Hingga kini, tinggalan ini menjadi bukti nyata dari kemampuan dan kepercayaan leluhur kita. Tahunan apa ya, lebih nggak lah? Oke. Lebih, maksud saya kali. Cek kali tekung kalau berupa tahun lah. Nah apaan di dalam nih kali? Gelong sih. Dia nemu insya Allah selok nggak lah?
Selok iki. Berekam mana sih? Apa nak? Makan ni kah? Yang pering satu Ada si menengak ke selok ruah. Ngiding kabar ruah kalak berengah yang meput reng rancang dia. Abi ni kosong wah. Selain selok apa nih kau boleh? Ya ada tak tahu kok mani dia ya Mani tak mani tahu ni. mungkin me nemu apa me irep ni dia. Ini bekal kubur kru kan situ. Mon mani dia banyak. Dari apa bahan nih kah? Dia tak tahu kia penting masa tahu nangkok berak manik lah dia. Ini selok nih kaki. Insyaallah selok. Sabung boleh neng daerah Kanjen nih kali. Sobat to ingat nikah dia. Masih beda sokon ada iya. Dia sekel rancak pel bagungan pada syak roh. Okey, banyak mun gasak. Iya keng cuma kan si beda sokon ruwe serepot. Mungkin si beda bareng anu nah si beda sokon luar sana. Mun dari Kanjen dia bare nikah, tak teman nemu ni. Ada mendina. Sabung gitu. Ya teman-teman, jadi sekarang kita lagi ada di Kecamatan Tamanan. Detailnya saya kurang tahu ada di kelurahan apa. Intinya kita sekarang lagi nyari kubur bilik. Dari tadi di daerah sini kami udah muter-muter, tapi nggak nemu-nemu. Padahal udah koordinatnya udah sesuai. Dan ternyata nih ada di sini. Nih coba lihat. Nah, karakteristiknya sama kayak kubur bilik yang ada di Grujukan dan sekitarnya. Jadi sama ya, di tebing-tebing kayak gini, di tanah-tanah yang udah padat, yang mulai tersedimentasi. Kenapa kami dari tadi muter-muter nggak nemu-nemu? Karena kubur biliknya udah kekubur. No, ada di sana. Nih, coba lihat. Nah, jadi tadi teman saya ngide untuk ini tadinya ketutup nih awalnya daerah sini nih ketutup. Jadi ketutupnya kayak di sini nih. Nah kayak tempat ini. Jadi ini tadi benar-benar ketutup. Teman saya tadi ngide untuk ngebuka tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini. Ya akhirnya ketemulah ada di sini. Kenapa kok yakin banget? Tadi ini benar-benar ketutup ya teman-teman. Jadi tanahnya ada di sini nih tadi nih. Nah setelah itu tak cobalah digali. Nih lihat ya. Tuh di sana tuh ada lubang. Nih lihat nih kayu sepanjang ini. Oh. Oh. Masuk semua. Kubur bilik yang benar-benar kekubur. Jadi nggak tahu gimana ceritanya, mungkin karena kurangnya pengontrolan dari juru pelihara. Ya kondisi cagar budayanya jadi seperti ini. Kenapa kok bisa kekubur? Jadi ini kan aliran air nih, tuh dari atas sana aliran air bertahun-tahun, nggak usah bertahun-tahun, berbulan-bulan aja. Kalau misal kena air terus ke sini tanah turun kan dari atas ke sini, ya gampang banget kekubur di sini. Jadi sekarang agak bingung nih. Gimana cara dokumentasinya? Harus bawa cangkul sini. Memang untuk riset kita juga banyak mengacu kepada catatan-catatan Belanda, kemudian ada dari Balai Pelestarian Cagar Budaya yang waktu itu masih SP ya, kemudian ada BPCB, bahkan sampai sekarang penelitian-penelitian yang tetap masih dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK wilayah 11 Jawa Timur itu. Kemudian dari pihak dosen pun akademisi juga banyak sangat membantu ya, terutama dalam upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya yang ada di Kabupaten Bondowoso. Memang dari dinas atau dari pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso juga
banyak ambil bagian dalam usaha mengembangkan cagar budaya yang ada di Kabupaten Bondowoso, seperti selalu melakukan eksavasi ya. Temuan-temuan seperti yang ada di Jebung Lor, temuan struktur batu bata, kemudian kita juga ikut melakukan deliniasi cagar budaya di Pekauman ya, atau Kecamatan Grujugan, karena memang Pekauman dan Kecamatan Grujugan itu potensi cagar budayanya terutama megalitik sangat banyak, sehingga perlu dilakukan deliniasi agar nanti ke depan dalam perencanaan pembangunan cagar budaya kita yang ada di sini di Pekauman lebih aman. Namun, warisan ini tidak selamanya aman. Aktivitas masyarakat modern seperti pembangunan infrastruktur, perluasan lahan pertanian, dan perubahan tata guna lahan secara perlahan menggerogoti keberadaan situs-situs megalitik ini. Batu-batu bersejarah yang dulunya memiliki nilai sakral seringkali dipindahkan, digunakan untuk kebutuhan praktis, atau bahkan rusak tanpa disadari. Tanpa upaya pelestarian yang serius, ancaman terhadap kelestarian situs ini akan semakin besar, seiring meningkatnya tekanan dari aktivitas manusia. Kalau tantangannya sih ini, kalau sudah ada pencurian atau perusakan, itu tantangannya itu deh. Itu kan 2002 itu kan di yang formasi itu kan ada batu arca itu kan, itu dirusak itu tahun 2002 itu, sehingga tangannya itu tidak ada itu. Tapi alhamdulillah itu masyarakat, karena masyarakat itu juga merasa memiliki juga gitu. Kita dari masyarakat laporan ke teman-teman itu, sehingga teman-teman sikap untuk datang ke lokasi itu. Saya waktu itu ke rumahnya saudara, bantuin saudara saya benerin rumahnya. Pas sore hari sekitar jam 3 sore itu rame mas, orang-orang rame, pada lari-lari. Akhirnya apa? Saya juga ikut, penasaran kan, orang-orang pada lari, saya ikut ke sana. Tidak taunya batu kenung itu dinaikkan ke pickup terus dibawa kabur. Saya nyampe di sana sudah kabur anunya. Saya nanya ke masyarakat, batu kenung diambil gini katanya. Nah, terus saya nelpon mas sama penjaga situs yang di sana, sama Pak Astro ini. Saya telepon penjaga situsnya datang, lihat kalau bendanya memang nggak ada. Terus besoknya langsung laporan ke kantor, besoknya datang dari kantor sama kepolisian Maisan, ya dari kepolisian Maisan datang langsung ke lokasi, survei ke lokasi. Dan kebetulan yang punya pickup itu orang Suger mas, yang membawa itu mas. Langsung didatangi ke pemilik pickupnya, ditanyakan kemana batu itu dibawa. Ternyata dibawa ke Sukowono. Yang ngambil itu mahasiswa katanya mas. Malah mahasiswa? Mahasiswa. Kurang tahu mahasiswa dari kampus mana, kurang tahu juga. Itu. Motifnya apa itu? Ditanyakan itu mau dipakai buat penelitian katanya. Kenapa? Loh, terus kenapa harus dibawa gini? Terus kenapa juga agak laporan gini sama penjaganya? Akhirnya itu dikembalikan, batunya itu dikembalikan lagi. Konservasi berkelanjutan adalah solusi untuk menjaga warisan budaya di Bondowoso sambil tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama pemerintah, komunitas lokal, dan para ahli. Langkah-langkah pelestarian dilakukan untuk melindungi situs-situs bersejarah tanpa mengorbankan nilai ekonominya. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi bagian dari konservator, tetapi juga penerima manfaat dari keberadaan cagar budaya. Edukasi, wisata budaya, dan pelibatan komunitas menjadi kunci keberhasilan pelestarian ini. Apabila mereka memang tinggal di masyarakat yang ada peninggalan, otomatis berikanlah sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan pentingnya menjaga peninggalan
dan juga potensi yang dimiliki oleh peninggalan tersebut terkait dengan ya, kehidupan mereka. Artinya jangan menyinggung terkait dengan masa lalu saja, tapi juga singgunglah bagaimana kita bisa memiliki masa depan yang lebih cerah apabila kita berdampingan dengan peninggalan dan bisa mengembangkan potensi dari peninggalan tersebut. Bondowoso tidak hanya menjadi saksi masa lalu, tetapi juga sumber pendidikan dan pariwisata. Anak-anak hingga peneliti dapat mempelajari sejarah manusia prehistori di sini. Sementara itu, pariwisata berbasis budaya memberi peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar, sekaligus memperkuat rasa bangga akan identitas lokal. Dengan pelestarian yang tepat, Bondowoso tetap menjadi harta budaya yang berharga untuk generasi mendatang. Wah, itu bisa, bro. Waduh. Di Bondowoso, batu-batu ini bukan sekedar tinggalan masa lalu. Mereka adalah saksi bisu yang membawa cerita tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan bagaimana nenek moyang kita hidup berdampingan dengan alam. Batu-batu besar ini bukan hanya benda mati, tetapi simbol kebijaksanaan, spiritualitas, dan keahlian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan dengan lingkungan, seperti yang dilakukan oleh masyarakat kebudayaan megalitik pada waktu itu. Batu-batu ini tidak hanya bercerita tentang masa lalu, tetapi juga mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman budaya dan nilai yang terkandung di dalamnya. Semua ini adalah pertanyaan yang masih menunggu jawaban, menjadi tantangan bagi kita untuk terus menggali dan memahami lebih dalam. Satu hal yang pasti, warisan ini adalah harta tak ternilai yang harus kita jaga. Sebab, di balik setiap batu yang berdiri, terdapat cerita yang menghubungkan kita dengan masa lalu. Dengan melestarikan warisan ini, kita tidak hanya menjaga sejarah, tetapi mewariskan kebijaksanaan kepada generasi mendatang. Di tangan kita semua, masa depan warisan ini bergantung. Tinggalan arkeologi di Bondowoso tetap hidup, menunggu untuk ditemukan, dihormati, dan dilestarikan. Batu-batu ini adalah saksi bisu dari peradaban yang telah lama berlalu, namun tetap berbicara melalui keheningan. Tugas kita adalah memastikan bahwa cerita ini terus didengar oleh generasi mendatang. Sekian untuk cerita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Ciao. Ya, kamu juga.